Kita ini cuma ngejalanin skenario. Skenario-nya kita ini udah ditulis sama Allah. Itu kenyataannya demikian. Hanya saja skenario ini dirahasiakan oleh Allah. Kalau skenario-nya udah ditulis oleh Allah Ta'ala, lengkap dari sebelum kita diciptakan, kemudian dituangkan tuh ketika kita di dalam perut ibu kita. Kami bilang tuh kita di dalam perut ibu kita tuh diciptakan oleh Allah Ta'ala, prosesnya dari segumpal cairan sperma selama 40 hari, kemudian melekat jadi alaqah, sampai melekat. Setelah melekat dia berbentuk menjadi gumpalan daging. Itu prosesnya 40 hari, 40 hari, 40 hari, sampai dia terbentuk sebagai sosok manusia dalam perut ibu kita. Itu dikirim malaikat. Setelah itu ditiupkan ruh, detak jantung mulai berdetak. Sosok manusia yang mungil dalam perut ibunya telah hidup. Dan saat ditiupkan ruh, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat apa yang selama ini telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya. Dan dia kelak di hari kiamat menjadi orang yang bahagia dengan surga atau yang celaka dengan neraka. Itu sudah ditempatkan. Semua tercatat di sini. Sa'id, syaqi, tercatat oleh Allah Ta'ala dari sejak kita dalam perut ibu kita. Cuman itu skenario disimpan sama Allah. Kita nggak diizinkan untuk tahu itu. Itu rahasia Allah. Kita hanya harus meyakini, mempercayai segala apapun udah ditentukan sama Allah. Lantas kita enak-enakan begitu kan udah ditentukan. Ya kamu kan nggak tahu ketentuannya apa, skenario-nya apa. Ya, nah Allah kasih rumus. Maka kamu, saya tanya, kamu pengen jadi orang surga atau orang neraka? Ini saya tanya nih, semua akan menjawab saya pengen jadi orang surga. Nggak ada yang mau bilang, nggak ada yang bilang Anda mau jadi orang neraka. Kita semuanya mau jadi orang surga. Ya akhir. Tahu nggak kamu orang surga atau orang neraka yang ditentukan oleh Allah? Nggak tahu. Mau masuk surga? Mau. Tuhan kasih rumusan. Kalau kamu mau masuk surga, ya kamu beramal dengan amalan orang surga sampai titik terakhir dari umur kamu. Maka kamu akan mati dalam keadaan itu. Tapi kalau kamu tidak beramal dengan amalan surga, kamu hanya beramal dengan amalan neraka sampai titik terakhir dari umur kamu, ya kamu akan mati dalam keadaan itu. Itu rumusan aku, kata Allah Ta'ala. Itu alur mainnya kayak begitu. Nah, silahkan kamu mau ngikut yang mana. Kamu tinggal pilih mau surga atau neraka. Itu alur mainnya kayak begitu. Kalau skenario itu urusan aku, kamu nggak perlu tahu itu. Cuman saya kasih bocoran, alur mainnya kayak begitu. Itu ketetapan Allah. Al-Quran menyebutkan. Jadi di sini nggak ada kita bermain dengan takdir. Siapa kamu hingga kamu bermain dengan takdir? Ini jawabannya. Betul, Tuhan udah mentakdirkan segala sesuatu, kamu surga atau neraka. Kamu pengen apa, surga kan? Nah, Tuhan bilang kalau kamu pengen surga, nih alur mainnya begini. Kalau alur main kamu yang lain, ya kamu neraka. Terserah kamu mau yang mana. Skenario itu udah aku tentukan, rahasia aku, bukan bakal kamu itu. Ayo, mau bikin apa kamu? Mau berdalih dengan qada dan qadar? Gak bisa. Maka itu hanya orang-orang yang bodoh, tidak waras, tidak menggunakan akal sehat untuk berpikir, yang berdalih dengan takdir. Itu ringkasannya kayak begitu. Makanya Habib Abdul Haddad bilang, amal ihtijaj bil qadar, mau belaga jadi pengacara handal di hadapan Allah dengan kekuatan takdir, dengan berdalih takdir. Orang yang ditipu syaitan. Dan banyak orang awam ketipu. Beberapa dari mereka gak sholat, gak jalanin kewajiban, bikin maksiat. Ketika ditanya, kenapa kamu melanggar perintah Allah? Kenapa kamu mengabaikan kewajiban yang Allah wajibkan? Dia jawab, itu udah ditakdirkan kok pada saya. Iya. Kalau mau demikian berarti kamu juga ditakdirkan masuk neraka. Selamat. Mau masuk neraka? Oh enggak lah. Ya, kan kamu udah ditakdirkan bikin kemaksiatan. Selamat. Ketika kamu ditakdirkan untuk bikin kemaksiatan,
berarti kamu juga ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Sebab Tuhan dalam Al-Quran menyatakan yang bikin maksiat gak tobat mendapat di neraka. Selamat. Oh begitu. Bodoh apa yang berdalih dengan takdir. Ucapan seperti itu tuh lebih berbahaya dari maksiat itu sendiri. Sebab orang bikin maksiat sadar dirinya salah, besok dia bisa tobat, berpotensi untuk tobat. Tapi orang bikin maksiat, dia berbangga diri, enggak, kau udah ditakdirkan sama Allah, ya bagaimana dia mau tobat, nggak merasa bersalah. Karena itu jangan pernah kita berdalih dengan takdir. Kita jalankan apa yang Tuhan wajibkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan kewajiban kita dan serahkan perkaranya kepada Allah Ta'ala. Habib Abdullah Haddad sini bilang, ya, itu hadis Nabi yang tadi kita bawakan tuh, yang menyebutkan tentang takdir manusia diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan segala-galanya oleh Allah Ta'ala. Itu hadis katanya Habib Abdullah Haddad, itu telah membuat para aulia, para solihin ketakutan. Ketakutan bagaimana? Mereka khawatir setelah mereka beramal soleh, mereka terjerumus dalam neraka. Itu orang soleh ketakutan. Bagaimana yang tukang maksiat? Harusnya lebih takut lagi, iya kan? Tapi kadang orang akalnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Karena itu